Teteh, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, kita lanjutkan soalnya, yaitu keliling suatu lingkaran adalah 88 cm. Jika V-nya itu 22/7, maka berapa luas dari lingkaran tersebut? Maka sebelum kita mencari luasnya, berarti kita harus cari apa dulu? Jari-jarinya dulu ya, karena belum diketahui jari-jarinya itu berapa. Nah, dihitungnya bagaimana? Dihitungnya itu dari keliling yang diketahui. Maka di sini kan keliling itu 2 dikali PR kan. Nah, kelilingnya udah diketahui, berarti kita ganti saja jadi 88 dikali 2 dikali 22/7 dikali dengan R. Ya, maka 88 akan sama dengan atas dikalikan dengan atas, bawah dikalikan dengan bawah. Berarti ini jadi 44R/7. Nah, kalau udah seperti ini, kita kelompokkan suku yang sejenis atau kita usir 7 di ruas kanan ya. Maka menjadi 88 dikali 7 sama dengan 44R. Nah, yang kita mau itu kan nilai R ya. Berarti si 44-nya juga harus pindah. Ya kan? Atau kedua ruas dibagi dengan 44. Maka ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini bisa kita coret ya, ada yang bisa kita coret supaya nanti nggak terlalu susah untuk menghitungnya. Nah, 44 dibagi 44 itu kan 1. 88 dibagi 44 itu adalah 2. Nah, kalau kayak gini kan udah enak, udah kecil jawabannya. Maka R sama dengan 2 dikali 7. Maka R-nya berapa? 14 cm. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Luas. Berarti rumusnya harus ingat, luas itu pi R kuadrat. Tinggal kita masukkan, V-nya itu 22/7, R-nya itu adalah 14 cm. 14 ya. Nah, sama ini juga ya, kalau misalkan masih ada yang bisa kita perkecil, maka kita perkecil. Nah, 7 bisa kita perkecil atau kita hilangkan. 7 dibagi 7 itu 1, 14 dibagi 7 itu 2. Nah, tinggal kita tulis ulang apa yang tersisa. Berarti tinggal 22 dikali 14 dikali 2. Berapa hasilnya? Oke, 22 dikali 2 dulu aja. Misalkan yang mudah, atau misalkan boleh 22 dikali 28. Itu terserah ya. Misalkan di sini 22 dikali 28. Hasilnya berapa? 22 dikali berapa? 22 dikali 28 itu hasilnya, coba cek ya, kita cek di sini. 8 kali 2 itu 16, 8 kali 2 juga 16 jadi 17. 2 kali 2 itu 4, 2 kali 2 4, tinggal ditambah 6, 11, 6, 616 ya, 616 cm persegi. Oke, silakan ATT untuk di screenshot terlebih dahulu atau di pause terlebih dahulu, kemudian dipelajari ya. Berarti luas dari lingkaran tersebut adalah 616 cm persegi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Oke, yang ini. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki jari-jari sebesar 56 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. L pi R kuadrat kan. Nah, R-nya itu 56. 56 kelipatan 7 bukan? Ya, kelipatan 7 ya. Maka kita menggunakan V yang 22/7 dikali 56 dikali 56. Oke, hasilnya kita coret dulu. 7 dibagi 7 1, 56 dibagi 7 itu 8. Ini boleh ya, terserah saja kalian mau mencoret 56 yang ini atau yang ini, karena kan sama-sama saja 56. Maka yang tersisa tinggal 22 dikali 8 dikali 56. Kalian kalikan satu persatu. 22 dikali 8 itu 176 dikalikan dengan 56. Kotret ya, maka hasilnya yaitu 9.856 cm persegi. Jadi nanti kalian kotret ya, jangan asal-asalan, jangan diterawang gitu, karena kan matematika itu ilmu pasti ya. Maka ini jawabannya yaitu 9.856 cm persegi. Oke, soal selanjutnya ATT. Ke
sini ya. Nah, ini adalah soal seperti bentuk tetesan air ya. Nah, karena yang ditanyakannya itu keliling, berarti kita harus apa ya? Membayangkan ya. Bayangkan jika setengah lingkaran yang ini pindah ke sini. Berarti itu akan menjadi seperti ini kira-kira ya. Nah, maaf, aduh, jelek banget ya tulisan ibu, gambar ibu. Ganti dulu ya. Oke, buat dulu setengah kelilingnya, setengah lingkarannya. Nah, setengah lingkarannya itu kan yang ini ya, yang besar ini. Anggap si yang lingkaran kecil yang bawah pindah ke sebelah kiri. Jadi ada satu lingkaran kecil. Ya, jadi nanti kita cari keliling dari satu lingkaran yang kecil ini ditambah dengan setengah keliling lingkaran yang ini, berarti jadi 2VR ditambah setengah lingkaran yang besar, berarti setengah dari keliling lingkaran yang besar ya. Ini lingkaran yang kecil, ini lingkaran yang besar. Oke, lihat ini kan jari-jari yang besar itu 10, berarti kita masukkan dulu ya. Setengah dikali 2 dikali 10 itu kan bukan kelipatan 7, berarti V-nya 3,14 ya, dikali dengan 10. Nah, kalau yang kecil ini diameternya justru yang 10, berarti jari-jarinya 5 ya. Berarti 2 dikali 3,14 dikali 5. Ini kita kasih tanda kurung dulu ya supaya tidak pusing. Oke, berarti ini jadi 2 kali 5 itu 10 dikali 3,14 ditambah, nah yang ini bisa kita coret ya, habis sama ya, 3,14 dikali 10, hasilnya berapa? 31,4 ditambah 31,4, maka hasilnya menjadi 62,8 cm. Ini ya hasilnya. Jadi kita menghitung satu keliling lingkaran kecil dan setengah keliling lingkaran yang besar. Oke, semoga dapat dipahami ya Teteh. Silakan di screenshot atau di post terlebih dahulu. Oke, kalau tidak salah soalnya itu ada 2 ya, jadi bisa kita pelajari lagi di sini. Nah, oke, sama dengan tadi. Jadi kita anggap lingkaran kecil nih, setengah lingkaran yang kecil yang di bawah ini pindah ya. Maaf. Hapus dulu aja ya, biar gampang. Nah, kita anggap si lingkaran kecil ini tuh pindah ke sini ya, menggeser, berarti sama ya. Jadi itu jadi rumusnya setengah lingkaran kecil, setengah dari lingkaran besar, ini ya lingkaran besar ditambah dengan satu lingkaran kecil. Kita masukkan, lihat kalau ini 28 itu diameter dari lingkaran besar, otomatis jari-jarinya 14 ya, berarti ini jadi setengah dikali 2, V-nya karena jari-jarinya 14 berarti 22/7 ya, kita menggunakannya ini 14 ditambah nih, ini lingkaran yang kecil. Nah, lingkaran yang kecil diameternya itu 14, berarti jari-jarinya berarti 7 ya, berarti 2 dikali V dikali 7. Maaf, V-nya bisa kita ganti dengan 7 ya, dengan 22/7 karena kelipatan 7. Oke, kita kerjakan dulu satu-satu. Kita kerjakan dulu yang setengah lingkaran besar ya. Ini kan habis, setengah dibagi 2 ya, 2 dibagi 2 itu habis, berarti tinggal 22/7 dikali 14. Ini juga bisa kita coret, 7 jadi 1, 14 jadi 2, maka hasilnya tinggal 22 dikali 2, itu hasilnya 44. Ditambah, ini juga sama ya, ini habis tinggal 44, 2 dikali 22. Nah, berapa? 44 ditambah 44, hasilnya 82 cm ya. Oke, silakan dipelajari. Kita lanjut ke soal terakhir. Nah, ini soal terakhir mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Kita lihat. Dari gambar tersebut kita dapatkan bahwa MFN ini ya, MFN dan MEN merupakan sudut apa?
sudut keliling ya, karena ada di sekeliling lingkaran. Berarti kita coret aja pusatnya. Berarti merupakan sudut keliling. Sedangkan sudut MON berarti yang ini adalah sudut pusat karena membentuk sudut dari titik pusat. Ya, berarti merupakan sudut pusat. Nah, sekarang sudut MFN dan sudut MEN adalah sudut yang menghadap busur yang sama, yaitu busur ini, busur MN. Udah selesai ya, alhamdulillah. Oke, semoga tidak banyak yang salah ya Teteh. Jikalau ada yang salah silahkan diperbaiki, kemudian dipelajari untuk bahan SAT besok di hari Selasa. Semangat ya Teteh, semoga usaha kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap ya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.